Teman, beberapa hari lalu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ini telah mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan juga cawapres. Nah, ada respon yang muncul yaitu Demokrat bilang ini adalah sebuah pengkhianatan. Lalu sekarang bagaimana nasib koalisi perubahan? Bagaimana nasib Demokrat? Apakah nantinya akan ada terbentuk poros baru? Kita akan bahas prediksinya langsung bersama dengan Bapak Ahmad Khairul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Selamat siang, Pak Umam. Menurut Selamat Bapak siang, Mbak. bagaimana ini? Ya, selamat siang, Pak. Menurut Bapak bagaimana ini? Nasib Demokrat, bagaimana peta koalisi Pilpres akan jadi berapa banyak? Ya, kalau misal mencermati sejauh ini, sepertinya peta koalisi Pilpres masih akan tetap 3 poros. Karena Mhm. bagaimanapun juga dari basis elektabilitas yang ada 3 besar yang selama ini dari rentang basis data yang dilakukan dalam sejumlah survei lintas lembaga sejak 2002 sampai di 2003 ini, praktis hanya ada 3 nama yang memiliki elektabilitas yang cukup kompetitif untuk tampil di ajang Pilpres, mulai dari Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Akan tetapi dengan dinamika yang ada saat ini, di mana koalisi perubahan untuk persatuan yang semula ada Partai Demokrat, Nasdem, dan juga PKS, mengalami dinamika, di mana kemudian Partai Nasdem membuat satu aliansi bersama PKB, menghadirkan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, maka kemudian memunculkan spekulasi kemana arah Partai Demokrat. Dalam konteks ini tentu semua partai termasuk Demokrat tentu sadar ada satu aturan di dalam Undang-Undang Pemilu, tepatnya di pasal 235 ayat 5 yang menegaskan bahwa dalam hal ini partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki hak atau memiliki kapasitas untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres, apabila tidak melakukan itu, maka kemudian akan ada sanksi, tidak boleh untuk mengikuti ajang Pilpres pada periode pemilu yang akan datang. Maka berdasarkan pada basis aturan di Undang-Undang Pemilu itu, maka tidak boleh ada satupun partai politik yang memiliki kapasitas elektoral untuk kemudian abstain. Mau tidak mau harus berpihak, mau tidak mau harus menunjukkan dukungannya kepada salah satu capres yang ada. Nah, oleh karena itu, Partai Demokrat sendiri tentu harus segera bersikap, tidak boleh lama menjomblo, dan bagaimanapun juga, kalau misal memang tidak memungkinkan untuk kembali ke Anies Baswedan, maka pilihannya ada 2. Pertama adalah Pak Prabowo Subianto, atau yang kedua Pak Ganjar Pranowo bersama PDIP. Nah, oleh karena itu di sini menjadi sebuah kesempatan tentu bagi Pak Prabowo maupun bagi Pak Ganjar, karena bagaimanapun juga komposisi kekuatan Pak Prabowo per hari ini mengalami penurunan dari yang semula memiliki kekuatan akumulasi suara sekitar 46%, angka yang cukup besar, tapi dengan keluarnya PKB, maka kemudian turun 10% menjadi 36%. Sementara partai PDIP sejauh ini masih berpuas diri dengan dukungan P3 dengan akumulasi kekuatan suara pencapresan Ganjar di angka 25%. Jika PDIP mau membuka diri, menurunkan ego politiknya untuk membangun ruang komunikasi, maka tidak menutup kemungkinan misalnya Demokrat bisa merapat ke PDIP, dan ini akan menjadi sebuah ruang rekonsiliasi politik yang sangat luar biasa setelah sekian lama ajang pemilu. Tetapi di saat yang sama tentu dari pihak Pak Prabowo tidak akan begitu saja menyerah untuk mencoba meyakinkan agar Partai Demokrat bergabung kepada Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah dinamika yang cukup penting dan juga dinamis, tetapi dari sisi timeline saya berkeyakinan pengambilan keputusan itu tidak akan lama, karena bagaimanapun juga praktis sekarang sudah sekitar 1,5 bulan menjelang pengesahan komposisi capres-cawapres di KPU pada 25 November 2023 mendatang. Oke, kalau menurut Pak Umam, ini Demokrat akan lebih condong kemana? Apakah ke kubunya Prabowo Subianto ataupun ke PDIP? Atau jangan-jangan buka poros baru seperti P3 dan PKS? Karena kita juga mendengar ada isu-isu semacam ini, Pak Umam. Iya, tentu sejumlah isu spekulatif akan terus berkembang, tetapi rasanya terkait dengan wacana penggabungan antara kekuatan Demokrat, kemudian PKS, dan juga
P3, memang secara akumulasi angka itu relatif cukup lumayan karena sudah bisa melampaui angka 20% presidential threshold. Tetapi dari sisi ketokohan, rasanya belum ada satu figur yang bisa menjadi center of gravity pada level capres. Nah, oleh karena itu saya memprediksi Partai Demokrat sepertinya tidak akan coba-coba lagi pada level ini, karena bagaimanapun juga pelajaran kemarin dari dinamika yang terjadi di koalisi perubahan untuk persatuan betul-betul menjadi sebuah bahan evaluasi bagi Partai Demokrat ke depan. Saya menduga ke depan dia akan mencoba untuk mengambil langkah yang lebih matang, yang memiliki kedekatan secara ideologis, jadi ada faktor ideological affinity, ada juga yang kemudian terkait dengan faktor yang terpenting dari hasil pengalaman sebelumnya adalah faktor fairness atau kesetaraan, adil di dalam konteks ruang berkoalisi, sehingga kemudian tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa disebelahkan. Nah, oleh karena itu tergantung siapa yang kemudian bisa meyakinkan Demokrat, bisa Pak Prabowo, atau bisa kalau misal PDIP membuka ruang secara terbuka, sudah tidak ada lagi sekat-sekat ego elit kekuatan politik, menjadi sebuah ruang rekonsiliasi politik yang sangat luar biasa, bisa saja kemudian Demokrat bersatu dengan PDIP. Saya pikir tergantung pada proses politik dan pendekatan itu harus dilakukan secepatnya. Iya, karena kalau kita tahu juga ini riwayat hubungan antara Demokrat dengan PDIP ini kan on off ya Pak ya, ada pasang dan surut ya, apalagi dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau menurut pandangan Pak Umam, sepertinya ini akan condong ke Prabowo ya, kalau saya lihat. Ya, kita belum Atau, berani berspekulasi ya. oke, Tapi bagaimanapun juga politics is all about possibilities. Semuanya mungkin dinamikanya dalam ya Pak. konteks politik. Dan ada satu rumus di dalam konteks politik bahwa your enemy, the enemy of your enemy is my friend. Artinya apa? Bahwa kalau misal kemudian ada ruang kontestasi antara Partai Demokrat misalnya dengan teman-teman lamanya yang berada di koalisi perubahan, yang kemudian dia bisa melakukan proses negosiasi dengan barangkali elemen yang memiliki ruang garis konfliktual dalam konteks kompetisi politik berseberangan, dan kalau misal kemudian membuka ruang komunikasi di sana, maka bisa menjadi sebuah kekuatan aliansi baru. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang terpenting adalah membuka ruang komunikasi politik, lakukan pendekatan secara intens, yakinkan pada peran seperti apa negosiasinya, sekaligus memberikan kompensasi seperti apa, dan itu akan menjadi sebuah proses dialogis yang akan mempercepat pendeklarasian kemana arah dari Partai Demokrat ke depan. Oke, Pak Umam, kira-kira kalau menurut Pak Umam, dari bacaan Pak Umam, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh Demokrat sekarang? Apakah untuk menguasai parlemen atau menyelamatkan partai dulu, atau menjadi cawapres saja ini untuk melihat peluang ataupun posisi dari AHY? Saya pikir partai seperti Demokrat dalam situasi seperti ini, dia akan fokus pada konteks penguatan kapasitas internal partainya, penyelamatan partai di dalam konteks pileg menjadi prioritas utama. Apa yang terjadi kemarin dalam konteks dinamika koalisi perubahan untuk persatuan, di mana kemudian ada proses PHP dari satu tokoh dengan tokoh yang lain, rasanya itu menjadi sebuah ruang refleksi dan juga kontemplasi betul bagi partai seperti Demokrat untuk menentukan koalisi ke depan. Maka saya tidak yakin apakah kemudian Demokrat akan memberikan atau mengambil ruang negosiasi terkait dengan posisi cawapres. Kalaupun kemudian akan ngedil dengan Gerindra atau dengan PDIP, rasanya bukan pada satu level negosiasi terkait dengan posisi cawapres, tetapi peran pada level apa, dan juga bagaimana kemudian skema dukungan sebagai sebuah bentuk memberikan ruang yang setara di dalam konteks koalisi, keikutsertaan, dan diberikan ruang yang sama, sehingga kemudian tidak ada stratifikasi dalam konteks elit politik di dalam koalisi. Saya pikir itu yang dibutuhkan, dan partai-partai yang lain rasanya juga akan mempertimbangkan itu sebagai bagian dari proses negosiasi politik ke depan.
Oke, Pak Umam, siang ini Partai Demokrat akan menggelar pertemuan. Ini rencananya juga sepertinya kalau kita lihat di media sosial yang disebutkan bahwa Partai Demokrat akan membahas terkait dengan kemana Partai Demokrat ini berlabuh, ke kubu yang mana, koalisi yang mana. Nah, tapi kalau menurut Pak Umam, tantangannya apa sih bagi Demokrat saat ini kalau diajak berkoalisi ke PDIP, juga apabila bekerja sama dengan kubu dari Prabowo. Tantangannya seperti apa kedua partai ini, Pak? Baik itu PDIP maupun ke Prabowo. Ya, tantangannya lagi-lagi kembali pada konteks ego elit. Karena bagaimanapun juga sejarah di Pilpres 2004, 2009 memberikan sebuah catatan sejarah bagaimana pola relasi antar elit di Partai Demokrat dan juga PDIP. Ada luka sejarah yang kemudian membuat hubungan kedua partai itu betul-betul menganga. Tetapi kalau misal kemudian dalam situasi seperti ini, di mana tidak ada satupun konfigurasi kekuatan elektoral capres yang dominan, maka kemudian kepentingannya adalah tunggal, survivability interest, atau interest to win, kepentingan untuk menang. Nah, kalau misal bicaranya adalah agenda kepentingan yang sama, yaitu untuk mencapai kemenangan, maka besar kemungkinan semua partai akan membuka ruang negosiasi. Siapa yang kemudian bisa menggait untuk mendapatkan insentif elektoral dan juga dukungan politik yang lebih besar, itulah yang kemudian akan dilakukan. Oleh karena itu, di saat yang sama tentu bukan berarti dengan hubungan Demokrat dengan Pak Prabowo mulus-mulus saja. Tetap ada sejumlah catatan, misalnya terkait dengan wacana dulu sempat juga menguat ketum Demokrat AHY diwacanakan untuk menjadi cawapres Pak Prabowo, tetapi di menit-menit terakhir justru berubah menjadi Pak Sandiaga Uno. Semua ini menjadi sebuah dinamika politik yang betul-betul cair, tetapi di balik cairnya sebuah dinamika politik itu tentu memunculkan sebuah catatan, luka, dan bagaimana kemudian mereka merespon dan cepat recovery, itulah yang kemudian akan menentukan bagaimana arah koalisi dan titik kenyamanan untuk membentuk kerjasama politik ke depan. Oke, Pak Umam, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Pak Umam melihat peta koalisi saat ini? Apakah, karena kita tahu nih, sebentar lagi bulan Oktober menuju November ini adalah batas terakhir untuk bisa mendaftarkan calon pasangan, seperti itu saya bisa katakan. Bagaimana Pak Umam melihat kemajuannya saat ini? Siapa dengan siapa yang kira-kira Iya, dari kemajuan partai? per hari ini menunjukkan bahwa koalisi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar menjadi sebuah koalisi yang pertama mendeklarasikan komposisi capres-cawapres. Saya menduga pendeklarasian ini kemudian bisa memicu percepatan bagi capres-capres potensial lainnya, khususnya Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo, untuk segera melakukan percepatan, menghitung secara cermat mana calon wakil presiden yang sekiranya memberikan insentif elektoral paling optimal dan bisa memenuhi potensi kemenangan yang paling besar. Oleh karena itu, tentu tidak mudah, opsinya cukup banyak, dan lagi-lagi tidak ada satu kekuatan elektoral yang mendominasi satu sama lain. Oleh karena itu, situasi akan semakin seru, Mbak, dan kita Ya, akan betul. lihat bagaimana perkembangannya hingga pada satu titik tanggal 25 November 2023, tepatnya pukul 11.59, di titik itulah kita baru bisa menduga siapa menjadi komposisi capres dan cawapres, berapa poros yang akan maju di Pilpres, dan itu nanti menjadi titik akhir bagaimana kita bisa melihat kebenaran yang ada. Oke, baik Pak Umam, berarti kita lebih baik ini saat ini menunggu saja dulu seperti apa, karena waktu juga sudah semakin dekat. Siapa yang akan kita Waktu pilih semakin nantinya? dekat, Betul sekali, dinamikanya unpredictable. semakin panas. Betul sekali. Oke, baik Pak Umam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Amnesty TV. Sekali lagi terima kasih Pak, sehat selalu, salam sehat dari saya. Terima kasih. Ya, sampai bertemu di sedang viral selanjutnya bersama saya, Gracia Bern.